ada ketika dia masuk ke dalam kejaksaan dilimpahkan, ya ini buat pembelajaran juga bagi masyarakat kita bahwa ketika beban pembuktian itu sudah beralih setelah adanya proses penyidikan kemudian penetapan tersangka beralih ke jaksa, tentunya itu pembuktiannya ada pada jaksa penuntut umum. Ada pada JPU. Gitu loh. Oke. Kan itu proses of law. Dan JPU tidak punya kewajiban untuk menunjukkan yang asli. Ya, bahwa gini. Nah, itu pertanyaan sederhana. JPU tidak punya kewajiban untuk menunjukkan yang asli. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Karena prosesnya yang kita harus pahami di sini adalah 16045A. Oke. Ya, yang di pasal yang disangkakan oleh mereka. Tidak ada kaitannya dengan Pasal jasa. Soal apa itu? 160 itu penghasutan. Penghasutan. Terus kemudian ujaran kebencian, 45A juntonya ya. Hahaha, ada lagi. Termulu satu ini memang langganan rakyat bersuara dan tiap datang selalu membawa kepercayaan diri setinggi langit dengan isi kepala yang entah tertinggal di parkiran studio atau memang sengaja tidak dibawa. Kali ini perdebatan sengit pun terjadi antara Ade Termul dengan Aiman, di mana Ade dengan PD mengatakan bahwa jaksa penuntut umum tidak punya kewajiban menunjukkan ijazah Jokowi yang asli, karena menurut versi Termul, masalah ini bukan soal ijazah tapi soal penghasutan dan berita bohong yang katanya disebarkan ke Roy Suryo. Nah, disinilah api mulai disiram bensin karena Aiman dengan tenang tapi menusuk mempertanyakan bagaimana bisa disebut ujaran kebencian atau penghasutan kalau objek yang dipermasalahkan yaitu ijazahnya sendiri belum pernah dipastikan asli atau palsu. Logikanya kan sederhana, tunjukkan dulu ijazahnya maka semua tuduhan gugur. Tapi karena tidak pernah ditunjukkan, tuduhan justru dianggap penghasutan. Saya rasakan begini. Enggak, ini kita bicara soal logika. Saya dibilang jas saya saat ini adalah biru, padahal hitam kan ya, biru. Lalu saya tidak terima jas saya biru. Lalu saya bilang, Anda mengatakan jas saya biru misalnya. Anda menghasut saya, Anda membenci saya. Karena Anda mengatakan jas saya biru. Mohon maaf, Anda mengatakan bahwa jas saya ini hitam, betul ya? Tapi saya nggak mau dibilang hitam, saya mau dibilang biru, padahal benar faktanya hitam, misalnya gitu. Lalu saya bilang, kemudian saya katakan pada Anda, bahwa Anda telah menghasut saya, Anda membenci saya karena mengatakan bahwa jas saya hitam. Tanpa saya menunjukkan jas saya sesungguhnya apa. Oke. Di mana logikanya? Analoginya Bang Aiman tadi terkait biru dan hitam tadi, itu analogi perumpamaan yang bersifat bukan menjustifikasi, Bung Aiman. Ya, beda Bung Aiman. Jas saya hitam kan, tapi saya nggak mau dibilang hitam. Anda menuding jas saya hitam. Saya bilang enggak, biru kok jas saya. Anda telah menghasut saya, Anda telah membenci saya. Nah, pertanyaan masih belum kapok, Ade lanjut ngotot bahwa ijazah Jokowi sudah ditunjukkan, sudah dinyatakan sah oleh KPU, oleh UGM, oleh teman seangkatan, dan itu katanya sudah cukup bukti. Aiman langsung skak balik, berarti dinyatakan asli hanya berdasarkan kata-kata, bukan fakta fisik, karena sampai hari ini ijazah itu tidak pernah diperlihatkan ke publik. Apa iya negara bisa jalan cuma pakai testimoni? Nah, pertanyaannya, apakah jasnya Bung Aiman digunakan untuk hal-hal yang merugikan bangsa dan negara? Ya. Tidak kan? Nah, kebenciannya di sini Bung Aiman. Iya, gimana? Bahwa kemudian seorang disangka menggunakan ijazah palsu, ya, mendaftar untuk menjadi capres. Kan itu persoalannya. Ada yang digunakan gitu loh, Bung Aiman. Digunakan dalam arti menipu rakyat. Nah, ini kan bicara soal kebenaran. Jasnya biru atau hitam, di situ, kan Bung gitu. Aiman. Di situ. Jasnya biru atau hitam itu tidak terselesaikan dengan tidak menunjukkan, karena sesungguhnya jasnya adalah hitam. Bukan. Anda katakan sebagai biru, jasnya sebenarnya adalah hitam. Anda katakan hitam, benar sebenarnya. Tapi saya nggak mau dibilang hitam. Saya maunya biru. Makanya saya tuding Anda, saya laporkan Anda, saya penjarakan Anda karena saya katakan bahwa Anda telah berbohong, Anda telah menghasut karena jas saya sesungguhnya biru. Ya, tidak bisa dong. Harus faktanya. Harus sesuai dengan fakta. Karena faktanya kan nggak pernah ditunjukkan. Faktanya kan biru. Faktanya hitam kan, Faktanya hitam kan. Cuma saya nggak mau dibilang hitam, saya mau dibilang biru. Oh ya, nggak bisa dong. Kan nggak ada yang tahu. Nggak bisa Bung Aiman. Prosesnya itu tidak bisa seperti sederhana itu. Gimana? Nggak begitu. Silakan Pak Guru. Belum selesai penderitaan Termul, Ade Prof. Ogroseno kemudian masuk membawa palu godam logika. Beliau menjelaskan bahwa kalaupun Jokowi punya ijazah palsu lalu disimpan atau bahkan dibakar, itu urusan pribadi dan tidak masalah. Tapi persoalannya ijazah itu dipakai untuk mencalonkan diri sebagai wali kota, gubernur sampai presiden. Dan kalau itu palsu maka bukan hanya Jokowi yang bermasalah, tapi semua pihak yang meloloskan dan menutupinya, termasuk KPU bisa kena pidana semua. Dan disitulah studio mendadak senyap sebelum akhirnya riuh karena argumen itu telak. Ya, jadi gini, kalau
Pak Jokowi ini punya ijazah yang diduga palsu disimpan. Apakah salah? Enggak Tidak. salah. Dibakar? Enggak salah juga. Ya kan? Jadi karena digunakan untuk mendaftar wali kota, gubernur sama capres. Nah, digunakan ini berarti 263 ayat 2. Dibakar nggak salah Pak ya? Ya? Bakar nggak salah tadi. Enggak salah, sekarang dibakar enggak salah. Nanti saya bakar. Ya, tapi setelah dibakar tadi ini kan karena ada dugaan ijazah palsu digunakan. Pasal 263 ayat 2 dimainkan di situ. Siapa yang menggunakan? Yang menggunakan tadi adalah KPU tadi. KPU Solo, Jakarta dan KPU Pusat. Oke. Plus Pak Jokowi masuk di situ nanti 263 ayat 2-nya di situ. Kalau yang membuat ayat 1-nya nggak bisa dibuktikan nanti belakangan saja gitu loh. Pada akhirnya publik tidak butuh suara keras, tidak butuh emosi meledak-ledak, apalagi logika jungkir balik yang dipoles jadi narasi yang rapi. Publik cuma butuh satu hal sederhana yang sampai hari ini terus dihindari, yaitu transparansi. Tunjukkan ijazah asli, selesai semua drama, tamat semua debat, bubar semua tudingan. Tapi selama itu tidak dilakukan, maka jangan salahkan publik kalau terus bertanya. Karena dalam negara demokrasi, kecurigaan lahir bukan dari kebencian, tapi dari kejanggalan. Dan semakin dihindari, semakin besar pula tanda tanya yang ditinggalkan.